Hasil akhir masih kita tunggu. Ini sebuah fase yang menemui ujungnya. Bagi kami, perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih berbicara tentang Pilpres ya, tentang kemenangan Pak Prabowo sama Gibran yang mana telah mengantongi suara kurang lebih 71 juta atau 58%. Namun lawan atau Pak Anies Baswedan juga Pak Ganjar paslon nomor 1 dan nomor 3 masih belum mengakui kemenangannya dari Pak Prabowo, walaupun itu sifatnya masih quick count dan real count yang belum 100%. Nah, kita kilas balik ya bagaimana, karena kedua paslon itu ya, Pak Anies sama Pak Ganjar ini pengalaman pernah menjadi gubernur, pernah menang pilihan gubernur, sedangkan Pak Prabowo tidak pernah menang, ya selalu kalah dalam pilihan Pilpres ya. Ya sama-sama kita mengikuti bagaimana euforia ketika Pak Ganjar menang di Pilpres 2018 di Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh kemenangan Pak Anies di Pilpres di DKI Jakarta. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi atau kita bisa mereaksi antara dulu dan sekarang yang mengalami kekalahan. Oke, kita ikuti bersama-sama. Setidaknya deklarasinya ada dua tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu, kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Itu 2018 ya? 2018. Jadi Mas Ganjar itu jelas-jelas percaya dan menerima hasil quick count. Nah, Mas Anies juga tidak se-eksplisit seperti Mas Ganjar mengatakan kita syukuri hasil quick count. Tapi dia mengeluarkan pernyataan, kita lihat indikasi dari angka-angka ini kita unggul. Dia waktu itu menyebut exit poll. Ya. Pada putaran pertama, Mas Anies ini maju pilkada baru 1 kali, tapi yang 1 kali itu kan 2 kali coblosan, karena 2 putaran. Putaran pertama lalu putaran kedua. Jadi di putaran pertama dia jelas menyebut nama exit poll. Nah, kalau kita bicara hasil kan, exit poll ini kan lebih lemah daripada quick count. Iya. Lebih doif. Iya. Iya kan, karena masih ada yang sanadnya masih merahasiakan kan begitu kan itu. Ya, sementara kalau quick count jauh lebih akurat. Nah, exit poll aja percaya. Masa quick count nggak percaya kan begitu kan? Surah hasil akhir masih kita tunggu. Ini sebuah fase yang menemui ujungnya. Bagi kami, perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk kemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan. Oke, video pendek ya. Ini adalah euforia ketika Pak Ganjar memenangkan Pilgub ya di Jawa Tengah. Yang jelas Pak Ganjar juga merayakan kemenangan ya quick count ya tahap pertama dan real count. Mereka sudah euforia sama dengan seperti sekarang, dan sudah diakui ya bahwa quick count atau ya quick count itu memang sudah menjadi gambaran di dalam era modern ini untuk mengetahui dengan secara cepat perhitungan Pilpres atau Pilgub. Dan Pak Ganjar mengakui bahwa quick count itu tepat ya. Kalau tidak mengakui, kenapa berani euforia ya juga melakukan syukuran kemenangan ketika itu ya. Dan kemudian yang kedua, Pak Anies di DKI Jakarta. Ini juga dia mengakui juga bahwa
di perjuangan walaupun masih panjang, di ujung perjuangannya sudah mengakui kemenangannya juga melalui ya quick count atau sejenisnya, dan juga bersyukur namun dengan tata bahasa yang berbeda. Tapi di belakang backgroundnya, di belakang Pak Anies juga ada Pak Prabowo yang sudah mengacung-acungkan gini kemenangannya. Ketika itu Pak Prabowo menjadi pendukung Pak Anies, bahkan yang mencalonkan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta. Jelas ya, Pak Prabowo juga ikut gembira ketika Pak Anies menang. Sekarang Pilpres, Pak Prabowo menang juga dengan hitungan ketika mensyukuri kemenangannya di awal itu adalah dasarnya adalah quick count ketika itu, dan Pak Anies belum apa-apa kok mengkritik, dan Pak Ganjar juga mengkritik karena belum merasa kalah. Nah, inilah sifat-sifat manusia secara alami. Memang kalau kita kalah, kita sudah lupa dengan segalanya. Kita lupa dengan jati diri kita. Karena yang dipikirkan itu sakit hati, kemudian dengan mengucapkan yang tanpa kontrol. Itu manusiawi sebenarnya. Sebenarnya manusiawi ya. Nah, coba kita mengingatkan saja, mestinya sudah tidak perlu berlarut-larut. Kenapa demikian? Karena Pak Anies juga pernah mengalami kemenangan dan pernah mensyukuri juga karena quick count. Pak Ganjar juga pernah mengalami kemenangan di Gubernur Jawa Tengah juga lewat quick count. Nah, kenapa sekarang begini? Kenapa sekarang tidak pernah? Justru Pak Prabowo yang tidak pernah mengalami kemenangan euforia seperti di Istora Senayan kemarin. Nah, maka bagaimana kita yang dulu mengakui quick count sekarang tidak percaya quick count? Bagaimana menurut Anda? Ya, ini bahkan sekarang tidak percaya lagi, bahkan mengungkit-ungkit tentang kecurangan dan lain sebagainya. Ya, yang KPU curang. Sebenarnya di lapangan itu memang suara Pak Prabowo itu di TPS itu, kalau di Jawa Timur ya, itu selalu menang. Ya, mungkin ada beberapa yang curang dan diulangi lagi, atau ada banjir dan sebagainya. Toh juga hasilnya Anda sudah ketahui. Di Madura Pak Prabowo juga menang. Maka kita harus menyadari sebenarnya, untuk Pak Ganjar juga Pak Anies, kita menyadari kecurangan itu memang ada, ya mungkin ada, tetapi kecurangan tidak hanya satu pihak. Di mana yang dominan di situ ada beberapa, ya, misalkan di Wonosobo Pak Ganjar ya, yang sekarang dilaporkan komisionernya. Nah, itu masing-masing memang mungkin juga ada, tapi relatif kecil, persentasenya kecurangan itu kecil. Ya, seperti itu mungkin ada beberapa, tapi kecil sekali. Dibandingkan dengan jumlah 800.000 sekian TPS, dengan TPS-TPS yang semacam itu memang ada, tetapi relatif kecil. Tidak ada pengaruhnya dengan kemenangan, jumlah kemenangan ini, itu loh. Oleh karena itu, harapan kita, angket dan lain sebagainya itu hanya membuang energi. Ya, membuang energi. Sebaiknya Pak Ganjar, sudahlah, kita ingat-ingat ke tempo hari lah. Anda juga pernah menang ketika itu, ya kita segera aja ucapkan. Ya, ingat Anda juga pernah memperoleh kemenangan euforia.
ya, dan sekarang giliran Pak Prabowo yang euforia, Pak Anies utamanya. Dulu Anda euforia, di belakang ada Pak Prabowo yang juga ikut mengepal-kepalkan tangan saking gembiranya. Tetapi sekarang Anda mengingkari itu, ya. Oke, sakit ya sakit, tapi jangan lama-lama. Sudah, nggak perlu kita mencari-cari jauh, dan nilainya sangat jauh kekurangannya. Oke, terima kasih.